Bojan, mana mendingan tong perpanjang guys, aing bosan ngai permainan mana sumpah. Mana juara, ku aing syukuri kurang applause coban iya musim terakhir mana deh, saran orang ya. Orang pribadi nggak mau ada Bojan lagi di musim depan kan. Baros dicadangin, sisi kiri dan kanan teh keduanya lebih hidup. Bojan B-nya apa? Baros cek aing teh anjing. Saking tetep maksakan Baros bermain gitunya. Ya, you know-nya bisa apalnya bakal hasil. Ya, aing sih selalu berekspektasi pengen 5-0 tapi kayak itu teh tidak mungkin terjadi selama dipegang Bojan ya. Si Bojan di bold statement di press conference bahwa yang saya butuhkan adalah kemenangan. 3 Poin. 3 poin, bukan jumlah gol. Persib tuh udah 2 langkah di depan dibandingkan pesaingnya sekarang. Enggak kayak lawan Malut Persija Ele, Borneo kayak lawan next Arema Ele oke. Kayak kena juara. Serius? Dan beres. Saya kan juara. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the fans. 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 Bar kita nih bertiga lagi masih belum full squad ya karena bulan puasa mah kita rollingnya jadwal juga gitu. Jadi masih banyak ada yang kesibukan, ada yang belum pulang kerja. Kebetulan kita mah fleksibel lah ya waktunya gitu. Mantap. Karena para pengusaha Nggak ini kita tapingnya malam-malam kok nanti perusahaan saya lihat. ya ini kita H+1 pertandingan setelah melawan Persija Tangerang kemarin ya. Seperti biasa ini selalu banyak pibahasan lah gitu ya saat Persib bertanding musim ini teh. Mulai dari starting line up, balik dari kadinya teh, cara bermain, game plan, pergantian pemain, sampai dengan jumlah gol yang terjadi dalam satu pertandingan dan akhirnya di counter malah di attack ku si Bojan di bold statement di press conference bahwa yang saya butuhkan adalah kemenangan. 3 poin. 3 poin, bukan jumlah gol. Eta akan jadi pembahasan kita lah. Sampai nanti kita juga akan mencoba mereviewnya pertandingan. Oh pantes nggak lolos karena butuhnya nggak butuh banyak gol. Ya, itu menarik karena emang dari awalnya sebelum Bung Hadi kemarin injury prone kita juga ngebahas itu bahwa tinggal akhirnya kekalahan lawan Arcebur teh karasa kumanehna gitu. Mengejar defisit 3 gol susah kan karena terbiasa dengan 1 gol itu. Ya itu nanti juga akan kita bahas dan akan juga membahas pertandingan selanjutnya Persib melawan Madura United di hari Kamis, di mana Madura United sendiri sebetulnya salah satu tim yang sedang tidak baik-baik sajanya kondisinya gitu di saat 2 tahun kemarin teh jadi finalisnya bareng Persib gitu di isunya musim depan jadi Werman ke Persib. Amin sih ya, cocok. Jadi Werman atau Raiko Rodriguez? Jadi Werman dulu lah. Saya kan naturalisasi. Spekulasinya gila. Langsung sih ya gila. Ya kita langsung coba bahas aja ya pertandingan lawan Persija kemarin. Mungkin pemantiknya nih dari orang dulu mungkin ya. Kalau orang lihat pertandingan kemarin lawan Persija Tangerang kembali laginya ya walaupun secara line up agak rewas nih ternyata Tom Haye kemarin nggak main gitu ya. Dan ternyata ada isu personal si Tom Haye teh cenah bukan yang cedera. Tapi kabar bahagia cenah. Katanya kabar bahagia. Asal keluarganya. Cenama si istrina ngalahirkeun. Ngalahirkeun. Hah? Gosipna ngalahirkeun. Ada statement. Lain istri nasi pasanganna kan. Pasangannya kan ya gitulah ternyata nggak ada Tom Haye. Terus di prediksi line up kita bertiga kan kita masang Tom Haye. Loba atuh komen, udah Tom Haye mah main anjing orangnya karek apa asli eta. Terus sudah gitu di line up ternyata tidak ada Baros dan kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi ternyata Sama saja. Hadir di babak kedua tetap dimasukkan. Sampai ada yang nge-tweet ya kurang dibalas satu tweet teh. Bojan B-nya apa? Baros cek aing teh anjing. Saking tetep maksakan Baros bermain gitunya di babak kedua kurang lebih di menit 70-an lah eta teh Baros teh masuk gitu. Dan jalannya pertandingan lah gitu nya geus teu kudu di banyak dikomentari ya. Tunduh, membosankan. Urang mah kudu jujur we nya, tidak menghiburnya sebagai orang yang menyukai sepak bola itu sebagai hiburannya. Tidak menghibur, bosan, terus terlalu terlihat template lah gitunya. Sebagai mungkin orang point of view sebagai tim tamu nih orang juga dengan apal
Persib akan memainkan siapa dan mengganti pemain dengan siapa, bermain seperti apa. Orang juga nggak apa nih sebagai tim tamu, apalagi juga sebagai pelatih yang punya experience kayak Carlos Pena kemarin mah juga nggak apa kan kebetulan weh. Lagi-lagi Dewi Fortuna kembali menaungi Persibnya, menang dengan 1-0, gol yang sangat apa? Gol template. Gol yang bukan open play sama sekali gitu kan. Jadi ya keberuntungan lah menurut orang mah gitu. Nah sekarang orang pengen tahu nih point of view-nya dari Bung Diki dulu mungkinnya gimana nih melihat kemarin pertandingan lawan Persita Tangerang yang kembali kita dihadiahkan atau disuguhi tontonan yang kieu geuning Persib teh berubah. Tapi mau sesuai prediksi orang kemarinnya, orang memprediksi bahwa skor akan berakhir 1-0, ternyata benar. Kemarin berakhir 1-0. Gol pun di babak kedua melalui set piece tendangan pojok Luco ya, yang bisa dikonversi jadi gol sama Andrew Jung. Cuman memang ada beberapa poin sih yang mau orang highlight teh. Mungkin secara keseluruhan mah tetap ya mungkin kita sebagai bobotoh melihat pertandingan seperti biasa, betul. Temponya lambat segala macam gitu, terus terkesan pragmatis abis gitu ya. Cuman ada beberapa poin yang bisa di highlight. Kurang kemarin lihat ketika Baros dicadangin, sisi kiri dan kanan teh keduanya lebih hidup. Mungkin ada beberapa teman-teman juga lihat momen Eliano sama Sadil bisa link up play lah. Di sisi kiri yang dimana itu kan jarang terjadinya. Namun ketika Baros ya atau Berginho main di kiri lah, itu jarang terjadi link up seperti itu teh. Terus kedua yang paling ini adalah debutnya Dion Max. Debut Dion Max itu kan kemarin mungkin kita melihat 85 menit Kakang bermain ya karena kita sudah terbiasa merenya dengan permainan Kakang yang seperti itu, walaupun shout out juga bisa meredam si Royko di pertandingan kemarin. Tapi Dion Max itu masuk 5 menit ya, mungkin 5 menit akhir ditambah perpanjangan 10 menitan lah ya, 15 menit. Seolah-olah juga membawa warna baru gitu ke tim permainan Persib teh gitu. Manehna bisa naik ke depan yang dimana Kakang kan biasanya kurang nih di lini penyerangan, tapi Dion bisa menutupi hal eta gitu. Terus juga ada satu momen di mana Andrew Jung yang tetap konsisten mencetak gol setiap pertandingan ayeuna. Setiap jadi starter lah, jadi pencetak gol gitu. Walau di tengah pertanyaan klinisnya lini depan, Andrew Jung menjawab dengan sebuah gol gitu. Walaupun memang secara keseluruhan kurang memuaskan ya permainan, mungkin dari bobotoh juga teman-teman pengennya melihat Persib lebih atraktif, lebih menghibur segala macam. Tapi nantilah kita bahas lebih inilah ya, orang boga konterna lah. Karena Bung Hadi lah yang biasa ini dulu pokoknya sekarang kita lihat dulu nih superstar kita Mang Legeknya muncul di rumah. So kumaha ieu teh ningali Dion Max main, Baros ternyata diparkir tapi tetap main. Crossing pertama Dion Max HD pisan eta sebenarnya mata. Eta kan sebetulnya jadi geus we Dion Max itu lumayan di kanan teh ulah Kakang tah keluar tah isu-isu, tapi di sisi lain Kakang defendingnya menurut orang oke banget. Benar. Selama ini gitu kan sebenarnya 16 match 14 match Kakang teh gitu dan membuat 13 clean sheet-nya bareng jeung Teja gitu, ya itu mah cukup baik lah. Jangan lupa Maxwell kan disakuan kemarin. Iya betul, makanya secara defending mah oke, tapi ya itunya secara attacking, overlap, crossing masih harus banyak belajar lah. Ya Bang Hadi sok gimana? Nah, dari diungkapkan Bung Edwin ya perihal si Kakang. Si Kakang tuh emang jago sebenarnya secara defense ya, secara defense. Jadi emang murni saya kan posisi murninya center back kan. Center back. Sebenarnya saya tuh berfungsi ketika menjaga kedalaman, ketika saya disuruh naik membantu penyerangan. Ya kita tuh kudu ekspektasi lebih lah ya. Cuman ketika datangnya Dion Max kemarin ketinggalan kan 5 menit ya, geus kaciri. Oh iya, bedanya aya darah-darah Belanda mah beda, ini yang darah-darah mana? Anggar Sukabumi gimana? Sukabumi mah beda gitunya. Anggar bakina bule da ieu. Beda gitu aja dari cara keeping bola, dari cara cara passing. Ya akademina kan emang beda. Beda lah ya. Beda. Oh iya, emang Dion Max lebih apa ya? Meskipun umurnya masih muda tapi di atas level rata-rata bek kanan di Persib lah, Super League lah. Wow, Super League. Tapi kan posisi aslinya lain bek kanan, center back. Tapi ketika saya tadi taruh di kanan kemarin, wah cina orang dilihat mending di dia deh.
Kalau di CB kan udah mati Kardi sama Barba kan. Kecuali Kakang dicadangin. Kakang dicadangin jadi Dion tengah. Nah, kalau ngomongin jalan pertandingan kemarin, ya you know-nya gak seapalnya bakal hasil. Ya aing sih selalu berekspektasi pengen 5-0 tapi kayak itu teh tidak mungkin terjadi selama dipegang Bojan ya. Bisa jadi sih. Itu saya anu komen kufur nikmat mana sih? Mantik sebetulnya poin. Asli, ya maksudnya gini, orang bosen kenapa orang ngomong bosen, banyak yang ngomong yang penting 3 poin, yang penting gimana, yang penting menang, yang penting masih di puncak. Bener. Sorry, orang geus terbiasa Persib di luhur 2 tahun yang lalu. Udah 2 tahun nih di Persib di luhur. Aing hang ningali Persib menghibur aja tuh. Nah, Lain saukur di posisi Jihungkul gitu. Kalau ngomongin posisi 1 kita udah 2 tahun berturut-turut loh sekarang aja. Kan ketiga tahunnya lah. ya. Mana tahun keempat trek bertahan kene dengan skema si kieu. Wah gila sih buat orangnya. Boring Orang gitu. sangat kayaknya ya selama kalau ini musim terakhir, kalau misalnya musim ini bukan musim terakhir Bojan, musim depan aing Cabut. musim depan aing berhenti nyeta Dion deh. Anjing. Asli ya. Kalau boykot anjing sih. Boykot stadion. Maksudnya berhenti nyeta Dion karena orang udah tahu permainan bakal kayak gini, gak akan ngehibur tuh aing. Walaupun nanti misalnya ada pemain baru yang masuk, kayak gitu lah. Kita ekspektasi lebih kan di musim ini. Gak perombakan regenerasi. Nyahona sama mainnya ini lebih menghibur musim lalu malah. Jelas. Lebih menghibur musim lalu malah. Musim lalu masih bisa nyetak 5 gol. Musim ini anjing Ya. 5 gol. Kalau ngomongin bersyukur dan kemenangan, bersyukur lah. Cuman kalau ngomongin kepuasan dalam Eta. menonton 90 menit, Ya. bahkan kadang-kadang lebih dari 90 menit, kita tuluy. Jir, aing jujur ya aing. Kemarin aing nonton Persib ngasih babak di pas udah ngegolin aing nontonnya pindah langsung ke Dewa United jeung Borneo. Itu lebih menghibur anjir. Itu lebih menghibur jual beli serangan, Iya. taktikalnya dapat. Yang hiji main penyerangan, di hiji main bukan penyerangan, bukan pragmatis, sporadis lah. Si Borneo, nu hiji main taktikal. Anjing gitu, boring aing nontonnya. Pas nonton pas Persib anjing di dia deui, bola di tengah deui, otak-otak deui cing teh. Aduh sih di dia aing mikir. Kayaknya kalau meskipun sekarang juara musim depan kalau dilatih lagi si Bojan aing berhenti dulu ke stadion deh. Nonton di TV aja deh mendingan. Berhenti ke stadion, tapi lamun misalnya juara deh ya, ikut merayakan tuh. Ikut merayakan. Cuman Musim depan aing nggak akan nonton ke stadion. Kalau Bojan kene gitu. Kalau Bojan kene, tapi kan misalnya katakanlah musim depan masih Bojan. Juara nih. Lagi, mau ikut merayakan Oh, juara. mata, Patrick. Ngapain? Udah biasa. Udah biasa aja. Bosen aja. Udah biasa bosen. Kecuali Bojan nganterin Persib sampai semifinal aing Semifinal AFC. dengan permainan sih gitu. Tapi main ke semifinal AFC kenaon. Asal lebih ke semifinal, tapi kan mau mungkin dengan permainan sih gitu mah. Tapi kan melihat progres Bojan ya aya peningkatan, siapa tahu musim Dari depan walaupun asalnya juru kunci jadi juara grup sampai 16 besar. Gitu. Walaupun emang di liga mah jujur orangnya ngerasa tunduh betul cek Bung Adi. Urang 2 tahun mengalami juara para musim, juara akhir musimnya 2 kali. Ini mungkin alhamdulillah aminnya 3 tahunnya gitu. 3 tahun. Ya bosan di liga mah, tapi kalau di AFC siapa tahu gitu kan ada perubahan dan melihat permainan seperti ini mungkin Bojan benar-benar cek aing yang kayak mah kumaha aing gara mulai pemain teh tong kumaha budget. Nah, bisa tuh sih AFC pelatih si Liga pelatih si Pemain mah bisa sih. pemain bisa ya. Pemain mah bisa, artinya tadi rombak itu AFC bisa. bisa full asing. Oh, pemainnya. Iya. Kan malah Persib ke Emra Abus kan. Oh. Emra Abus kan. Maksudnya semoga ya artinya orang lihat ya juara mah Persib tuh udah 2 langkah di depan dibandingkan pesaingnya sekarang. Enggak kayak lawan Malut Persija Ele, Borneo kayak lawan next Arema Ele oke. Saya yakin juara. Serius? Dan Akan juara. saya kedua juara. Persib masih punya defisit 1 pertandingan. Di mana poinnya udah ngejauh banget. Lawan Borneo dari defisit. Lawan Borneo. Menang deh efek teh teh. Belum nanti lawan Persija di depan banyak tantangan yang berat-berat lumayan. Iya. Saya bakal menghadapi, orang lihat tadi jadwalnya, tim-tim papan bawahannya.
Itu tuh sulit aja. Anu berjuang di zona degradasinya. Ya bener. Artinya ya kalau misalnya Persija nanti lawan Malut kalah, lawan siapa? Terus Borneo lawan Arema kalah, layakan mutu orang geus langsung. Bere piala ke Persib musim ieu mutu urang. Cepat. Jadi nggak pertandingan gak Vanner gitu. Mau tuh anjing Jakarta kayak gitu. Itu sih intinya mah orang sih kemenangan kemarin patut disyukuri cuman tidak untuk nyaman dinonton. Ya benar, setuju sih ya sama statement eta. Jadi emang kalau secara baliknya kemenangan 1-0 teh walaupun orang anti bukan anti ya, Mas mau ingin menyetop gitunya stop normalisasi ugly win teh berarti bukan berarti orang tidak bersyukurnya dengan kemenangan 1-0 we tuluy. Tapi untuk kepuasan betul kata Bung Hadi, orang tidak puas, orang tidak terhibur gitu nya, orang tidak nyaman anjing nonton Persib naon sih 80 menit teu greget gitu nya. Untuk membuat orang apa nih yang akan terjadi 5 menit kemudian, apa nih yang akan terjadi 10 menit kemudian, karena terlalu template, terlalu seperti itu setiap gamenya gitu. Dan Sakit nih Win, nu bener mah sakit orang hayang tepat ditunduna. Unggal bola teh hayangna ka Berg, Eliano atau nggak ke Jung. Kadang tiluan eta nu langsung geuning. Langsung sporadis langsung nyerang. Mun geus di kaki-kaki nu lain geus. Lila kadilei. Anjing. Aya momen emang beberapa kali ada passing Adam Alis yang dia kan emang progresifnya jalan mana teh selalu Progresif parah gitu. Posisi dia ingin cari ke depan. Pasti selalu ingin ke depan. Di satu sisi si Eta udah ngerasa siap posisinya ada di depannya, tapi temen ngepassing ke belakang, si Eta langsung anjing nasi ke tukang deui. Aya kata ketangkap kamera eta aing ningali bisa. Udah gitu ngeliat posisi Kakang ya. Kakang itu balik deui nya secara attacking dan supply bola masih kurang banget gitu. Kemarin karena Berginho nya meninggali mah anjing sebenarnya ada tan wae ke Kakang. Berginho. Terus akhirnya meureun ningali Kakang pas defending oke, tos eta teh oke meureun. Tapi mana nu attack goreng pisan gitu. Nah itu mungkin jadi catatannya Kakangnya karena selalu diplot selama ini sebagai bek kanan yang mempunyai wing yang bagus. Menurutnya zaman 2 tahun kemarin ada Ciro gitunya di sana gitu. Jadi ngerasa aman we gitu untuk pembantu serangan teh nggak terlalu signifikan di posisi Kakang gitu. Terus yang keduanya ningali posisi si Putros kadang beberapa kali out of positionnya dengan orang ningali Putros teh. Jadi beberapa kali terlalu ofensif enggak, defensif enggak gitu, abu-abu we gitu. Kamana si Putros posisi ini gitu. Terus gerabak-gerubuknya Putros agak menurut orang kudu dikurangi eta karena bisa membuat Putros teh kan satu pemain yang udah terkena kartu merahnya musim ininya di Persib teh gitu. Dan itu harus jadi catatan Putrosnya jangan sampai merugikan tim. Putros kayak gitu sih, Min. Iya Putrosnya Putros Irak. Aing Lain Putros Denmark juga. Putros gak tau kenapa aing lebih baik kalau di Indonesia cocok deh masih kian. Sihnya tapi balik deunya orang teh melihat sepak bola teh kalau memang masih di garis pertahanan batur teh nggak terlalu jangan buru-buru untuk dijatuhkan gitu. Oke lah itu untuk breaker atau untuk stop attack gitunya dari tim lawan gitu. Tapi bisa nggak sih kita main bersih dulu nih, ngambil bolanya itu bersih, jadi kita bisa counter attack-nya juga dengan enak gitu. Sama ini kan kalau kita ngerebut bola dengan cara Putros kayak gitu teh otomatis kan untuk pelanggaran bola out lah anggap gitu kan. Serangan atau permainan itu terhenti tah. Jadi nggak semua Persib na kieu nya hese nyetak gol, di satu sisi cara merebut bola juga seperti itu, jadi membuat orang kadang cik lebih clean deui lah ngambil bola teh gitu. Jadi jangan terlalu sekaligus pisan ya oke, lamun emang di posisi pertahanan kita mah gitu. BTW kemarin si Pablo Ganet menang 2 we jeung ada Walis. Ya. Goblok anjing sih ya. Tapi da kamari ge di lini tengah Persib teh sebenarnya kan masang 2 double pivot lah nya, Luco jeung Putros anu di mana sebenarnya karakternya hampir sarua gitu. Sebagai breaker atau pemotong bola gitu. Jadi kamari aliran bola di tengah memang karasa pisan kan Tom Haye gitu. Ditambah Adam Alis lumayan lebih ke depan gitu. Jadi benar-benar kamari secara permainan mah lini tengah malah lebih bagus Persita lah nya kemarin secara permainan dari lini tengah mah. Cuman kita masih menang twist dari tendangan sepak pojok Luco Tapi yang jujur, bisa dikonversi. Lihat teran pojoknya si Luco. Halus emang. Halus anjing eta teran Free kick lagi sebenarnya mengarah gitu. Cuman targetnya ini guys gitu kan. Kalau ada Andrew Jung atau Barba kan biasanya yang ngambil gitu. Gitu. Kalau yang lain kadang-kadang kan tidak bisa memaksimalisasi lah. Iya.
peluang-peluang eta teh. Tapi memang nonton Persib ayeuna teh di era Bojan lah nya, terutama kan karena skemanya pragmatis, memang dinikmatina mau bisa juga film action. Anu terus-terusan orang bakal greget setiap pertandingan. Nonton Persib di era Bojan teh juga nonton film ya thriller atau psikologi lah. Nungan slow, pace nate santai. Tiba-tiba. Tapi aya twist sekali nu dek gitu. Jika kamari gol Andrew Jung bisa tanggas Geus, gitu. beres. Dan itu teh menurut orang nggak tahu ya apakah ini teh semacam brainwash gitunya ke pemain dari Bojan teh bahwa Yakin sih orang. satu gol eta cukup untuk memenangkan pertandingan dan lebih baik langsung menunggu gitunya melakukan counter attack karena selalu kelihatan pas nge satu gol teh pemain teh ngerasa cukup gitu. Ya. Tapi tanpa ada arahan dari Bojan gitu kalau orang lihat karena mungkin udah template di dressing room Udah udah by kayak design by gitu. design, udah by system jadi Iya. udah otomatis 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 ngilukeun nah gitu. Anjing juga robot anjing Yes, by system. Tapi menurut orang ningalina kan misalnya mungkin Bojan menginstruksikan kudu kieu kudu kieu jika meureun geus sagol geus we bertahan. Tapi kan mun ditinggali dari kacamata pelatih mah berarti eta oh iya main halus. Iya. Mengikuti instruksi aing Iya, cenah. eta. Mun urang sebagai bobotoh pasti kan bertolak belakang yang eta nya hayangna cik atuh maneh main Tambah. rada balik gitu kieu rada non menghibur segala macam dan pasti jadi perdebatan wae sih perihal estetika jeung efisiensi mah gitu. Cuman mun cek urang anu kurangna mungkin dari dua musim lalu lah ketika juara gitunya kenapa musim ini terlihat sangat bosan, sangat minim kreativitas karena sesimpel nggak ada nomor 10 murni aja musim ini mah. Iya. Ada Tyron. Musim lalu ada Tyron, musim sebelumnya ada Fabiano Beltrame. Jadi Stefano Beltrame, Beltrame mah salah. eta tara main Tara main, Main aja saya teh naonnya dibeli bolanya naon-naonnya cuy. Temain pisan kan ada. main bisa ada kalau jadi iklan ya brand ambassador mobil. Kalau sih oli bebek oli. Oli top one ya. Mobil namanya. Mobil oli ya. Tah terus kalau ngelihatnya kemarin balik dari tah akhirnya kita bahas lah cobaannya kita bahas lini per lininya dari kiper dulunya ngelihat Teja 13 ya? menjaga clean sheet ke-13 kalinya clean sheet terbanyak di liga musim ini itu kan adalah Dan juga fun fact dan juga clean sheet terbanyak terlama Gaunya kan? kedua. Setelah Kurnia Mega. Enggak setelah Andi tadi bukan nomor hiji. oh Jadi itu dengan Kurnia Mega. Andi teh berapa menit lupain dia teh. tidak Pokoknya kebobolan. si eta teh nyusul si Wawan Hendrawan. Oh, Bali. Nyusul Wawan Hendrawan Bali. Makanya aing ningali anjing. Lokal hungkul anjing ya. Oh, iya nak. Ya itu jadi salah satu ini ya, jadi salah satu juga oase di padang pasirnya di saat tim-tim lain menggunakan kiper asing, ternyata yang malah menonjol adalah kiper lokal ya dari Persib itu ya Teja gitu. Dan ngelihat Teja secara apa ya, game plan di liga mah udah cocok lah ya gitu. Oke lah gitu ditambah lini belakang juganya dihiasi oleh Badan Menteri Kardi mah udah amat pisannya. Menteri Kardi fun fact iya mah sebagai back yang ternyata bukan tipe Argentina yang gerabah-gerubuk dan progresifnya, dia lebih holding the ball-nya, Santai dia lebih timing. mainnya. Oh iya orang kudu ngajel dia duel deng. Nah, orang di dia ya kudu Si cutting, Otamendi cutting, lah. Untuk gue untuk Si Otamendi. Argentina gitu. Gerusak-gerusuk. Malah di Persib teh sahanya Argentina ya dia tuh back asing teh Vlado-nya. Balkannya sih itu teh. Jimenez Jimenez ya. Jimenez Argentina ya. Argentina lah ini sih teh pokoknya mah bukan Chili. tipe-tipe Gimana? Chili ya. bukan tipe-tipe nu kitu lah nya, maksudnya lebih kalem Chili di sana. Uruguay antara dua itu ada. Ganteng kalem lah pokoknya si Matri Kardima Aibar babnya pugu gitunya para bama udah ku experience terus di kemarin tuh di kiri teh kita mainin Eliano nya. Eliano bisa link up tadi udah di set out sama Bung Diki, Eliano link up sama Sali dan itu adalah salah satu momen yang kita jarang temui di musim Jarang ini. pisan. Dan itu beberapa kali ya lumayan eta karena menghibur Bung Diki eta. menurut Padahal orang. kan setiap pertandingannya ketika orang nonton ke stadion selalu melihat eta di warm up teh link up wingback sama sayap teh. Iya. Tapi di pertandingan baru kemarin ngelihat Betul. cantik gitu. Cantik dan eta Eta. harusnya bisa jadi 1-2 golannya. Ya. Kalau eta crossing sadil tah aya momen nu bener-bener udah kosong gitu tapi balik deui nya target mana aduh teuing positioningna Tapi emang goreng atau kumaha. main lebih sering mah jigana kan chemistry nanti makin kebentuk Iya. terus kayak crossing makin membaik ya kuduna kan
ketika pemain udah tahu Andrew Jung dipasang sebagai starter gitu, udah tahu ketika kita umpan crossing, wah ya Jung didinya Ya, gitu. Kudu leuwih aware lah gitu, pemain sayap ataupun back sayap ketika Andrew Jung main gitu. Cek malane si Kastel kumaha sentuhanna. Kastelnya, orang pribadi sih melihat Kastel ini ya secara speed oke lah dia ada gitu ya. Cuman secara heading, positioning headingnya dia bukan yang kemana, bukan yang ramon pancake ya, apa sih ramon pancake? Headingnya bener position, timing halus, kekuatan ayah gitu. Dan kemarin teh di tadi pertama di Mesa Caburinya yang rebutan yang si Baros itu juga terlihat sangat mana yang menang yang rebutan, tapi kudu nggak apa bahwa orang nggak rebut eta, orang kudu gitu kan. Saya asal rebut kan orang menilai itu. Oke, dikasih crossing ku Dion gitu kan namanya Dion gitu kan. Eta posisi sebetulnya halus untuk bisa heading langsung shoot on target, tapi ternyata off target kalau nggak kayak gitu. Tapi untuk holding the ball, untuk supply, untuk mengelabau apa ya, menarik si back, dia bisa jadi opsi lah di saat deadlock itu nya. Memang lumayan karena di second line gitu, Seta bisa jadi holding back kita di lini belakang tim lawan lah. Tapi untuk Pelican belum terlihatnya, masih terlalu dini sih mau disebut misalnya Kastel butuh tetawa halus gitunya, karena memang masih perlu waktu bermain lebih banyak, terutama misalnya bisa dikasih jadi starter lah jigana baru bisa dijudge di sana. Dan memang kuduna sih jigana Piritan mah misalnya duet main bareng yang Andrew Jung jigananya dua striker gitu, yang dimana Tengku naon Bojan belum berani memasang dua striker gitu dari awal tuh. Padahal kan striker pabalataknya enak ya opat. Nah si Kastel menurut orang iya nya dari pergerakannya tidak melihatkan si Eta pemain bagus sih. Aing lihatnya dari pergerakannya. Cuman si Eta teh bisa keeping bolanya bagus. Tapi kalau untuk menjadi target man tuh kayaknya enggak. Aing lihatnya kayak Bowman. Tapi Bowman kan halus secara eksekusi oge gitu kan. Tapi si masih kena ngabagi bola hungkul deh si gananya. Dan orang tinggal lihat si di Kastel. Dan menariknya kemari Persib memilih Kurzawa tidak dibawa ke DSP anjing. Itu menarik sih. Itu menarik sih. Jadi Kurzawa berarti benar terjadi gimmicknya. Gimmick kata mah da ayeuna. Daerah rekoma itu dah mainnya kan kuduna pembelian di paruh musim teh kan kuduna pemain notabene teh tambahan yang di skuad nunggu saya ini mah ketika dibeli mahal ya oke lah secara publikasi segala macam udah dapet lah marketnya gitu di luar Indonesia, di Eropa terutama gitu, tapi nggak siap bermain. Jadi untuk apa? Namun rek ngudag pemain marquee player aja yang siap bermain mah geus we kagok Jesse Lingard kamari. Posisinya benar-benar diperlukan di nomor 10. Juan Mata anjing keren goblok kemari di derby Melbourne. Derby Melbourne ternyata keren banget aja. Jadi paling dari di sana ya setelah kita melewati banyak 1-0 dan akhirnya win ini, banyaklah di masa akhirnya menculikan pulau kesananya beberapa akun Persib itu akun media Persib yang mengatakan bahwa sebetulnya mah orang kayak rodet gitu ya dengan kemenangan yang seperti ini, tapi udah 3 poin terus membuat kita di puncak kita jadi wah jadi jujur sih orang Bandungan kita sebenarnya menyerang si Kisna dan oke sih buat jadi lah orang dan sisi orang kayak rodet misalnya kemana doaan tapi nggak ini goreng masih mah kemana ngomong tapi 3 poin lah mana ya oke sih tadi gitu gede nanti kudu menikmati Persib atau tidak gitu. Tapi iya bakal jadi bom waktu Win. Bom waktu kalau udah terbukti di Caburi sebenarnya. Jauh-jauh deh jadi saya. Tapi klimaksnya bisa Win. Klimaksnya kalau Persib nggak juara. Klimaks ya. Amit nanti pas ada momen udah sama peringkat 1 peringkat 2-nya poinnya dekat, karena poin sama LSC gol. Nah, itu teh masih berpotensi dan Persija. Karena kita menang kan di Bandung. Kalau kita kalah di Jakarta,
berarti kita dilihatin langsung ke poin. Head to headnya Head to udah head sama ya? nih. Head to headnya kan sama, head to head dulu dia lihat. Langsung ke poin. Nah, Persija ngegolin ya. Goal difference Jangan tinggi lah ya. Yang lainnya juga. Borneo gitu. Malutnya juga gitu kan misalnya. Tahu sebenarnya kalau emang Bojan ngomongnya 3 poin yang paling penting daripada margin goal, ya sok itu buktikan dengan konsistensi ini menang terus di setiap home dan away ya home away tidak Bojan. Tapi secara data Persib tuh udah 75% menuju juara. Terlalu gelo. Dan kemenangannya kan 76% ya. Ya, ngeri sih. Tapi ya memang fun fact-nya mun bicara kekalahan Persib teh enak kalah seberapa kali sih? Lawan 3 kali kan ya? Udah 3. Itu teh rata-rata Persib teh kemasukan duluan. Nah, yang dimana kalau udah kemasukan duluan teh agak sedikit berat untuk mengejar ketertinggalan, apalagi kudu ngejar comebacknya dengan tempo bermain seperti itu pasti kan jadi challenge pisan. Kebuktiannya si Malaka mana pas kamari lawan Ratchaburi sih sebenarnya. Ketika kehilangan 3 gol gitunya, ketinggalan di luar kinerja wasit segala macem lah ya. Harusnya kan kalau misalnya memang bisa bermain terbuka, lebih mengejar gol, kemarin juga bisa minimal 3 gol rek minimal non wasitna butut segala macam game kan kuduna aya misalnya dianulir gitu nya. Kuduna misalnya Persib geus ngagulkan opat tapi dianulir gitu ya mah kan sama sekali gitu. Dan hiji. Jadi udah terbukti. Biasanya ya begitu tadi misalkan ini bilang gimana harus by system jadi pemain nggak nyawa nggak cukup karena dibayar anak Bojannya nggak ngerasakan cukup kita bertahan kita pertahankan aja di saat counter attack itu tidak berjalan dengan baik juga. Kemarin sebetulnya ada bisa jadi momen 2 gol saat Beckham menjatuhkan ku Sigon akhirnya menang katanya gitu. Itu momen kurang benar jadi nonton 2 nomor ada gitu ya hatnya gitu sih nggak mungkin dirinya itu kartu merah. Nah posisi kartu merah itu menurut Maraneh kemana? Apakah memang layak kartu merah? Sebetulnya bukan momen terakhir. Bukan momen terakhir, cuman eta teh peluang besar untuk Beckham mencetak gol. Jadi wajar eta Layak wen karena eta non sih masuk rule of the game oke kan denying object non sih istilah dogso lah istilahnya teh denying object goal naon gitulah pokok orang singkatannya pokoknya eta teh karena walaupun memang jaraknya masih jauh dan bukan pemain terakhir jadi tetap ketika misalnya kiper udah maju kan asumsinya gawang kosong tah lamun cetak melakukan foul ya berarti termasuk kartu merah. Dan yang menjadi perdebatan mah yang ini Win tenang penjuru. Ya itu. Nah itu di mana lah mana main opini bukan gitu. Aya orang lihat geus ningali bieu aing ningali beberapa angle hiji angle nu di slow mo emang wasitnya kan ningali ka Dan can miriwitnya si wasitnya Kan miriwit tapi miriwitnya yang pergantian pemain ya. Nah, yang kan pemain Persita, tapi orang lihat kalau gestur wasitnya ngelihat ke depan, eta baru janggal menurut orang. Ke depan, ke arah gawang. Karena berarti Iya tapi arah gawang. ke arah Prit bola ditendang tiba-tiba nggak jadi pergantian iya mah. Eta karek janggal. Iya mah langsung dia. Iya mah nggak sih ningali ka tukang heula. Ningali terus ke arah pergantian. Jadi aya non sih, aya komunikasi gitu. Pasti tingali aing dengan si Comona, oh ya benar. Wasitna emang terfokus ke kotak penalti, fokusnya ke pergantian. Karena emang di dia ngomong wae benernya. Bener. Dan tapi bodoh oge, si wasitna nana orang ngapriwit anjing. Maksudnya periwetnya masuk ya sok gitu kan. Si Alexander kan terus asup. Tukang wasit tadi ya asup nate. Wasit maksudnya gitu kan. Asup tinggal orang perhatikan mah gitu. Itu point of view orang ya. Tapi menurut orang tetap aja apa namanya misalnya nih Larta yang kayak gitu harus di checking VAR, checking aja menurut orang. Karena itu kan miskomunikasinya asup. Ya, miskomunikasi. Jadi apakah misalnya biar nggak terlalu banyak kan di sosial media, oh ini mau dibantu ke wasit Kiki. Aduh, anjing seberapa kali Persib dicen wasit mah ini momen eta unggul kemarin nu eta masalah wasit lain palsa Persib gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya ningali kondisi eta mah lebih ke miskomunikasi aja gitu. Sayangnya saat ini beliau pelewit dan Persita crossing dan gol itu jadi kesannya akan dianulir itu kan gol. Dalam pos setelahnya Mas Barat langsung mencetak gol
apalagi sebelumnya kan di match Persija lawan PSM Bobotoh balik ke Surabaya. Kenapa nih tidak pakai VAR? Nah, Mulai dimainkan. Tahunya. yang jadi pertanyaan makan sebenarnya tanya kuduna. Itu ini harus jadi pertanyaan. Aja alasannya. Tapi orang belum tahu kalau misalnya kan eta teh geus jelas di TV ya tulisan kan inaktif VAR ya. Aktif. Eta kenapa pertandingan masih dilanjutkan tah? Itu kalau di luar negeri Hah? itu nggak boleh dilanjutin. Nggak bisa kan? Nggak bisa dilanjut ya? Masalahnya. Kalau diselesain dulu Hah? sampai ada kesepakatan sampai kalau misalnya ternyata tim tamu nggak mau main, nggak akan dimain. Makanya Hah? ini aneh juga. Satu malah ya. Amin satu. Belum bisa dibereskan itu. Terus katanya masih sebelum pertandingan teh masih bisa jalan cenah. Pas pertandingan tiba-tiba inaktif cenah. Ya udah berhenti harusnya. Harusnya terus juga ada keanehan kan dari mungkin banyak yang ini juga kiper PSM lah. Ada Ada passing cantik. Ada passing cantik. Tejaria. Ada yang bilang THR-nya duluan. Banyak yang bilang bukan saya yang bilang ya. Tapi fakta emang lapangan Jisna goblok goreng banget. Lapangan JIS ya. Parah anjing. Tapi ya aing mikir aing penasaran kalau aing main bola itu bakal bakal seblunder si Etienne Jaria teh. Eta gitu. Lebih ke pressure oke aya di pressure oke kan. Main Persija oke. Tapi kan kalau secara profesionalitas mah banyak yang bertanya kan jadinya gitu. Anjing itu unggul blunder. Tapi kan katanya 2 kali loh. nah itu ya udahlah ya tim tetangga mah kita masih di atas mereka. Nah kalau lihat kemarin ya pemain yang debutnya kan di March ya debut juga sebenarnya kasih juga kan debutnya di liga gitu. Secara keseluruhan orang hadirnya Dion Marks ini akhirnya menjawab kapan nih Dion Marks main dan gimana sih kualitasnya gitu. Crossing pertama orang kita nggak salah pemainnya udah melihatkan kualitasnya dan banyak juga yang meng-highlight netanya di media sosial gitu. Kita tinggal Dion Marks main kasih si merek crossing ayaan langsung kita di kakak 80 menit. Awal mereka cuma kita. Kita udah langsung ketinggalannya teman. Komedianya ke orang-orang juga gitu. Paling jadi kalau memang ternyata Dion Marks diproyeksikan untuk musim depan bisa karena sudah tidak masuk usia 23 gitu kan. Ya menurut orang Dion Marks juga bisa dipakai di match selanjutnya seperti melawan Madura nanti nih. Melihat pertandingan ke depan yang melawan Madura ini kan lagi-laginya Persib bukan melawan tim yang diunggulkan lah gitu. Tapi bukan berarti itu perlu diremehkan dan bukan berarti itu menjadi palingnya menang di nota jangan sampai terjadi malah saat melawan tim yang diunggulkan itu menjadi momentum Persibnya untuk membuktikan bahwa Persib bisa mencetak lebih dari 1 gol. Kedua, Persib lebih percaya diri karena main di home juga nih. Keuntungan main 2 kali home di saat Persib memang membutuhkan poin untuk melaju lebih cepatnya daripada Borneo dan Persija gitu di peringkat 2 dan 3. Itu yang harusnya jadi poin advantage Persib itu saat ini melihat pertandingan ke depannya melawan Madura. Dan bagaimana sih Madura musim ini menurut Bung Diki ya? Di peringkat 14 Bung Diki Madura teh bayar tuasnya sahanya enak juga di Brandau ya. Ya Brandau si Jody Wirawan cadangan enak. Lulinya masih main tuh. Si Lulinya. Lulinya masih enak. Lulinya sama tengahnya Iran Junior. Iran Junior tak. Sebenarnya mah secara kan banyak banget ya pemain bintang Madura itu meninggalkan Madura sejak Finalis. Anjing ata langsung Bubar. badai transfer lah ya. Eta mah selain turbulensi deui ya. tapi asingnya Madura sekarang level Tarkam anjing goreng. Sumpah. Nah ini gimana nih melihat pertandingan melawan Madura dari Bung Diki ini secara positioning Persib peringkat pertama melawan peringkat 14. Ya, jelas kan kemarin sebelum di leg pertama kita teh bisa menang satu-satunya Persib bisa mencetak 4 gol musim ini teh kan ketika lawan Madura nya. Pada saat itu teh. Sama sih? 4-1. Oh. 4-1 dan jujur orang besok mungkin melihat ada peluang yang sama. Tapi dengan catatan mungkin kalau Tom Haye udah bisa gabung ya dan juga Maklok mungkin paling dekat mah Maklok berenya nu bisa main mah. Kalau Tom Haye mungkin kalau misalnya pulang ke Belanda ada masalah keluarga bukan masalah keluarga kepentingan keluarga mungkin waktunya agak mepetnya enak kan ada waktu 3 hari gitu. Tapi jika Maklok mudah-mudahan bisa main sihnya dan orang melihat besok ningali Madura kan beberapa pertandingan terakhir
gagal menang wae nya. Imbang rata-rata gitu. Jadi harusnya Persib ketika main di kandang apalagi gitu besok kemenangan teh memang geus jadi harga mutlak lah, harga mati gitu kudu menang. Cuman yang jadi orang pengen tuh sebenarnya besok dicoba pemain-pemain yang masih minim menit bermain dari awal gitu. Kayak contoh Sergio Castel atau Ramon bisa dimainkan bersamaan mungkin dari awal. Terus juga orang pengen lihat lagi Sadil sama Eliano main di kiri gitu. Mungkin juga Dion Max besok bisa mungkin diplot dari awal karena kan kita juga tahu Barba dan Mat Ricardi di beberapa pertandingan terakhir selalu bermain full dan selalu bermain all out lah, terutama ketika kemarin di ACL aja. Jadi harusnya ada beberapa rotasi pemain biar mengurangi cedera lah. Akhirnya kan udah mulai kerasa kedalaman skuad Persibnya tidak seimbang itu gitu. Ketika ada satu pemain yang tidak bisa tampil, penggantinya kadang-kadang tidak memenuhi ekspektasi gitu. Jadi memang betul sih saat melawan tim ini balik lagi bukan masalah kita meremehkan atau malah berkonfiden jadinya gitu. Malah ini jadi kesempatan buat pemain-pemain yang kurang menit bermain harusnya bisa dicoba di sini gitu. Jadi saat nanti kita melawan tim-tim yang menjadi pesaing terdekat, kita udah tahu nih komposisi secara finalnya seperti apa gitu ya, pemain-pemain yang siap menjadi entah itu jadi game changer atau menjadi super sub mungkin gitu kan di satu pertandingan tertentu. Tapi karena kalau pemain yang nggak pernah dicoba terus tiba-tiba di lawan kayak Brother Hanus kan sedihnya, apalagi bisa Amir dia Jawa nggak mulai asup DSP, next dat asup dari sana mana dibeli. Terus pikir ke pas bulan Mei weh thank you. Lawan Madura kita dibawa tolol sih. Tapi kan berarti kalau memang Jawa akan masuk kan ada satu pemain top yang di drop kan dari DSP Sahadei gitu kan. Lihat kemarin ternyata Ramon Panke kalau kata diasupkan ya Bojan gitu, masukin Baros kayak gitu-gitulah. Jadi masih banyak yang melihat bahwa cara bermainnya Bojan di Persib, cara memenuhi para pemainnya selama ini tuh masih agak di luar dugaan bobotoh gitu, anggaran tebak gitu. Di saat bes ketinggalan oke, Baros dari PNK wah juga masih diberi punishment lah main ini menit 70-an. Nah balik deh jangan naon dan mere impact tuh Baros cuman. Coba lah hanya kira-kira selama main tadi kemarin bisa masukkan ya. Bisa diasupkan selain Baros. Ramon sih. Ramon. Paling mending Ramon ya. Kalau enggak mending coba Nazril muncul orang mah. Selain Dion gitu ya, yang ada maksudnya rising star di bench-nya ya kayak Nazril gitu. Itu kan perlu dicoba ya mungkinnya gitu, jangan sampai nggak ada lagi nih kesempatan buat pemain lain menuju akhir musim sih persaingan mungkin akan tambah ketat gitu. Khawatirnya pemain-pemain seperti Nazril, Robi Darwis, terusnya mungkin Dion Mars juga karena baru itu malah jadi jarang bermain. Kesempatan melawan Madura ini menurut saya perlu mencoba mainkan pemain tersebut, apalagi kalau sih sebenarnya kita kalau dilihat kurangnya Bojan tidak berani mainkan itu satu hal yang pasti orang bisa yakini adalah karena Bojan sendiri tidak bisa mengunci gol dengan margin yang besar. Jadi kawan ini mainan pemainannya dan Cion melakukan kesalahan. Jadi banyak gitu kan. Miskin taktik berarti. Iya. Miskin. Sama coba bikin gitu. Tadi Buhari gimana nih melawan Madura nanti? Baiknya Bojan seperti apa? Aduh, Bojan dulu. Orang lihat Madura dulu deh. Madura waktu lawan Arema terakhir sebenarnya hampir menang permainannya lumayan lah ya. Cuman ya ketika masuk si Jody Berman dipasang babak kedua kan. Babak kedua pas asumsi itu kali berubah permainan. Kunaon di bench si Gana ini deh. Orang teh saya bentrok sama pemain asing teh poho ngaranna aing. Bukan bentrok teh misalnya satu posisi. Aduh aing lupa. Iran mah kan playmaker. Si eta si Gana ya. Nah, orang ningali itu cuman pas pokoknya orang ningali ya di Madura nu jago lolinya udah menurun lah jauh. Lolinya udah menurun jauh. Nu jago backna jeung backna nu anjing rek ngomong warna eta. Iya, kayak rasis aja. Backna salah. Backna jangkung. Backna Montero. Lain, pada Montero yang ngapal. Ayeuna Roger Bonnet.
aya lah Terus main lawan muka. pokoknya beukna kerang beukna kerang si eta jeung Jody Herman dua eta kabarnya ngagolkeun lawan Arema gol kedua si bekna. Nah menurut orang mun misalnya pemain ngan jago di tengah jeung di belakang siapa sih pun bisa menang gede mah goblok sih. Serius sih. Tapi walaupun punya back itunya kalau secara fakta si Madura teh termasuk tim yang paling banyak kebobolan. Paling banyak kebobolan tapi ketika duel udara sih menang wae. Berarti menangnya di udara. Duel udara menang wae. Namun bisa duel kandang. Wah, anjing acak-acakan anjing langsung. Bisa 5 meter. Nah, orang lihat Madura, ya udahlah. Madura ya aing geus ngomong kan. Madura gitu ya. Pemain asingnya kan pemain asing di Tarkam menurut orang. Lain Liga hiji anjing. Nah, harga aya kualitas. Nah, kualitas sih kayak gitu. Dengan cerita posisi 14 tak aneh. Nah, iya kan kuncinya Persib bisa sia kumaha yang kayak waena rek siga lawan sebelum-sebelumnya wae atau bakal bikin hiburan di pertandingan nanti gitu kan. Menurut orang kalau misalnya si Bojan masih memainkan pemain itu aja ya udah. Hasil yang 4-1 yang kemarin itu gak akan terjadi lagi menurut orang. Kemarin bisa pakai itu Menurut orang ya. Emang saya terang deui. Tapi kudunanya permainan pragmatis ke kudunanya aya hiburannya di pertandingan seperti besok lah. Lain meremehkan lawan atau kumaha kuduna kan secara di atas kertas Persib lebih unggul lah. Pemain di atas Madura masa iya sih nggak dimaksimalkan gitu. Kieu we lah kayak ngaremehkeun. Madura kita nyerang dibayar 5 kali peluang. Yakin mau anu asup dah 5-5na. Maksudna dina 5 antar kita kan hiji. Ya eta kualitasnya sih kayak gitu. Mane kuduna misalnya dengan kualitas kayak gitu, mane kudu bisa lebih klinis lagi berarti membuktikan bahwa aing Persib, aing tim besar, aing 2 tahun berturut-turut juara. Ya ketika mana lawan aing main teh beak sebeak-beakna. Udah gitu. Nah, ieu mah yang sih rek lawan Persita, rek lawan PS Biak hiji 0. Gitu kan. Padahal nanti bisa jadi lumbung gol. Bisa dimanfaatkan dengan baik ya gitu. Iya. Masalah di overconfidence dan tadinya meremehkan lawan tidak gitu. Tapi secara kualitas pun jauh bisa. Kayak cuci ngarang kata gitu. Tapi kok hanya 1-0. Sangat-sangat skor yang besar. Jadi mau aing nanti untuk skor, nanti kan banyak nih. Satu aja. Siapa berapa ini 1-0. Pokoknya harus ambil. Padahal cuma kamu mending tebak pencetak gol. Bakal sulit mah. Karena di depan udah pasti kita berharap masuk ke Andri Jung. Akhirnya mau ada Andri Tawani mau bisa. Akhirnya mau mengandalkan dari Baros di kanan, ninggalin Baros. Tata main ke stadion eta. Tapi ada kemungkinan sih ya. Baros di starting deui. Ada kemungkinan. Impact ini cuma kecil yang mesti balik dari sosial punya gitu nya pasti di media sosial kenal melihat kayak perubahan sama bola gitu kasih bola kayak gitu gimana saya kan agak kamu gila sih orang sempat nulis sama Baros teh bahwa akan jadi pembawa keajaiban Persib itu bisa striker lain ngecusnya kayak Baros ternyata mentok di 7 gol udah sih kayak ini gol di Baros itu kurang nih. Tapi prediksi orang ya, Baros tuh bakal ada kelihatan maju nanti lawan tim-tim besar. Bertura ya, ntar ketemu siapa berarti nih? sisa kita lawan tim besar itu kan Surabaya berarti yang paling dekat. Kayak gitu kan. Surabaya. Di luar dugaan sih bakal perform. Coba kan tetap aja gitu. Mana pemain asing nu dibayar di atas rata-rata pemain lokal gitu. Ekspektasi Arong pasti lebih. Iya. Ekspektasi Arong pasti lebih. Kesiga orang-orang ningali pertama kali lah di Persib. Anjing, si pemain Laos sih ternyata anjing enak. Fungsina jelas gitu kan. Fungsinya jelas. Nah, isu mah tim mimiti datang lebih kaya Andre Yung. Eta anjing isu tah. Terus stabil. Gitu ya. Meskipun biasa aja tapi ngotot anjing. Nah, tapi selalu menjawab kritikannya dengan gol gitu. Bener. Kalau orang ningali ada contohnya ternyata udah gua tapi sebenarnya sampai sih Ya. Nah memang kuduna jigana najur teh aing di Eropa mah teu lompatan anjing cenah. Kan diunggul ya aing dek lompatan cenah.
Saya teh sampai turun mau bagi bola anjing aneh gitu aja. Yang Untuk eta kesalahan winger di urang sih. Menurut orang nggak bisa memanjakan striker sebagus seklinis Andrew Jung gitu. Mata kenapa jadi kesannya teh bahwa masalah nate Persib teh selalu di striker teh opat padahal gitu. Kenapa tidak menjawab? Tapi menurut orang karena kesalahan manajemen oge pas pada kemarin transfer paruh musim nggak beli pemain nomor 10. Kadon meuli Kurjawa. Kan jadi kieu. Dan tapi aing ya, saya kemarin kan yang nonton dua hiji Persib, aing nonton Dewa kan. Tak kieu aing teh Alex Martin anjing klinis pegang bola gol langsung pegang bola tempat tirila gol. Aing langsung ningali Persib on teu. Alex Martin ditahan Bojan sama. Tapi kira-kira Alex Martin tukangnya saha kamari? Hah? Alex Martin tukang sama siapa? Di supply-na Messi Doro ya. Masih dulu nggak main. Oh, nggak main kemarin. Si Sa Lipali. lain. Lawan di Jepang teh Sa. Di Jepang. Lain goblok. Marukawa. Marukawa, Ricky Kambuaya sama si Jaja. Ya, Tuh main. itulah perbedaannya ya. Itu Kalau Persib Andrew Jung disuplai sama siapa Bung Adi? Aduh. Disuplai sama si Baros lagi. Harus lagi. Maksud orang tuh gitu kan. Pas aing nonton, kayaknya Persib tuh kudu beli kieu ya. Ulah Alex Martin kieu. Oh, percuma sih. Oke. Beli Alex Martin, Bojan Hodak kene mah percuma menurut orang. Jadi Menurut orang. akan nanti klimaksnya di akhir musim nanti. Kayaknya kalau orang bisa prediksi sekarang, mungkin ini masa nanti bila terjadi di Bandung dengan kemenangan yang hanya 1-0, 2-1, 2-0, yang tidak menghibur kayak gini, bisa jadi ada kemungkinan waktu itu tetap out. Ya. Tapi can lebih ke detik ieu Bojan can mau perpanjang kontrak kan? Tapi ke detik ieu, tapi detik Oh, nggak ieu. tahu tadi. Ini kan sebenarnya Kan pasti ada tawaran dong. pasti Pelatih mah lebih awal ini baru pemain. untuk offense 2020. Tapi detik ieu teh Bojan belum ada sign kontrak. Isuna ya. Gitu. Jadi ya Tapi kan kabarnya ge aya geus loba video. Video Persib teh. tahun. Thank you Bojan Hodak. Oh, ya eta teh bahasa itu jadi lagu. Thank you, Oh ya, thank you Bojan Hodak karena sebetulnya back to back-nya ada. Cuman kemarin si pas palebah thank you Bojan Hodakna ada tarik. Apakah kode? Itu teh akan jadi ya lambat laun kalau Bojannya tidak ingin ya bisa dibilang belajar lahnya dari kesalahan-kesalahan, belajar dari match to match-nya kayak gimana, respon dari Boboto gitu kan. Kalau mereka dia hanya melihat pede udah ingin menang tilu poin. Nah, eta akan seperti ini. Pak Bojannya Saki gede waduh. Ya, Jadi potongannya nih orang yang ngomong. mas. Bojan, mana mendingan tong perpanjang guys, aing bosan dengan permainan maneh sumpah. Mana juara, ku aing syukuri ku orang applause coban iya musim terakhir mana deh, sponsoran orang ya. Orang pribadi nggak mau buat ada Bojan lagi di musim depan kan. Orang. Ya. Potong aja nggak apa-apa. Banyak yang akan satu suara mungkinnya dengan Bung Hadi kalau memang Bojan terus melakukan template game plan-nya seperti ini gitu sampai akhir musim. Cuman ya kita nikmati saja dulu sementara ya sampai akhir musim. Kalau memang Bojan ingin seperti ini, buktikan dengan juara gelar ketiga untuk Persib. Itu urang mah pegang. Kalau sampai nanti di akhir musim ternyata ketiga deh. Peyak eta. Di bawah Persija aja. Nah gitu. Peyak eta. Banyak pisan Bojan makanya akan jadi bumerang juga ke manajemen Omat, Pak Adit, Pak Glenn ya. Saat Anda bilang ada sistem pencarian pemain, Boboto langsung iya mah chat GPT juga na. Mana rela gitu. ChatGPT nu berlangganan di Pro bener. Grok nu gratis di Twitter. Jeung marane rela gitu Persib ke di akhir musim Gelar Honor ke Persija 3 match terakhir. Iya. Aing ngomong. Kebayangnya mun 3 match terakhir teh sabalikna magan. Amit. Eta mah akan jadi pembicaraan seumur hidup banter-banterana eta mah beak bisa makanya ciknya kita melakukan perubahan dan Boboto juga jangan berhentinya menurut orang mah untuk menyorakan bahwa misalnya Persib bermain dengan tidak menghibur, bermain membosankan walaupun menang, suarakeun we. Teu naon. Walaupun banyak yang mengkonter atau membanter geus atuh Kang, geus atuh Mang, Ngaranna ge opini. ngaranna ge yang maksudnya geus atuh Mang 3 poin nu penting mah kan kayak juara untuk nata. Ya enggak apa-apa. Kan balik deui nya urang mau bayar duit ke stadion, urang pengen Persib terhibur, urang pengen Persib menang, urang juga pengen melihat sepak bola
yang benar-benar menyajikan tontonan menarik. Saat itu tidak terjadi kan boleh dong rungsing, boleh dong ya. Wajar lah atau itu mah jadi basicna manusia yang bisa menikmati keadaan lah gitunya. Tapi saat di counter kan mah 3 poin. Ya eta mah cek maneh gitu kan. Beda tiap orang keinginanna gitu Dan kan. jangan salah loh, sepak bola menghibur bisa memancing animo penonton lebih banyak lagi. Betul. Karena kalau Sponsor misalnya juga gitu ya. kalau menghibur di TV ya, aja nggak menghibur, yang nonton stadion. Nah, dan Jadi tim gitu. lain belum tentu tidak menutup kemungkinan akan menonton Persibnya di layar kaca gitu. Anjing Persib mah menghibur permainannya Tapi halus. jujur kaget, aing kemarin 17.000. Ya, Sakit lupa teh, sih. seetik teh. Sepinya apa? Gimana bahasa? Sepinya dia, Sepinya kita. sepinya kita, Ramenya ramenya dia. dia. Di banter satu penonton cenah. 8.000 nya. 8.000. Jeung gacuan ramean mana Bung Hadi? Si Gana yang bakso Malang Enggal ge, bakso Malang Enggal deh. Jeung jelema nu kakiara arta ge loba kakiara arta. Arta deh anjing. Lobaan eta. Si Gana nu ka Warmindo ge, loba nu ka Warmindo deh anjing. Pokoknya mah melawan Madura ya. Ini sebelum nanti kita bahas prediksi line up dan skor. Sebelum ke sana Dwin, masih ada waktu kan. Iya. Kenapa? Mana aing pengen tahu dari kedua belah pihak lah. Kedua belah pihak anjing. Kedua belah pihak. Kan mediasi ya. Kan di mediasi orang sih Edwin. Aing nggak ngapal respon Marane dengan adanya kemarin udah ada satu Oh yang itu kasus. yang kasus ngerusak teh ya. Udah bikin surat pernyataan sama Om Gio yang nyari. Ya, Om Gio. Udah DM Gio. orang sama Om Gio nanya oke. Maksud orang responnya baik yang baiknya kesehatan. Aing sih ya bebas. Iya, main pendapat Marane hok menanggapi eta. Sok Bung Diki kumaha macana? Pendapat orang. Ya mungkin meren kan banyak yang komentar lah ya. Respect cenah. Ketika dia mau datang dan mengaku salah. Ya memang betul, itu mah Bener. respect. Orang juga menghargai ketika dia mau mengakui kesalahan. Cuman yang jadi problemnya kan kalau menurut orang dari PT manajemen PT PBBT harusnya memberikan sanksi lebih. Kenapa? Biar ada efek jera dan tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini teh gitu. Sampai kan ini mah bukan perihal tentang menyudutkan atau apa ya. Maksudnya kita juga biar semua bobotoh memiliki tanggung jawab yang sama gitu ketika Bener. kita menghadiri nonton Persib di stadion gitu. Jadi nggak ada lagi perihal tentang menyalahkan mana kieu mana kieu ente. Kita punya tanggung jawab yang sama dan jika kita melanggar, kita pun harus dihukum dengan cara yang sama menurut orang. Betul. Kalau dari orang ya, orang juga jujur tadi langsung DM Om Gio-nya karena follow-followan di IG. Karena itu kan langsung Om Gio ya mau mediasi dan memfasilitasi. Orang nanya, Om, eta udah beres. Terus kumaha eta nu najong jurnalis. Aman, Pak, cenah gitu. Ah, siap, Om. Eta di ban orang langsung ngomong gitu. Eta di ban we atuh langsung geus katingali beungeut geus apa KTP-na, nikna gitu kan di ban we ti cara pembelian tiket online maupun saat nanti datang ke stadion wayahna cu urang teh supaya jadi efek jerah buat bobotoh yang lain juga tidak melakukan hal yang sama. Responnya dari Om Gio adalah ya itu mah masih panjang pisan ya perjalanan membahas itu dan akan terus kita bahas di internal katanya. Karena memang masih banyak PR-nya dari manajemen Persib, dari Panpel dan dari supporternya sendiri atau bobotohnya situ sendiri memang perlu duduk bersama lahnya untuk menindaklanjuti. Apalagi mungkin di musim depan menurut orang harus ada semacam punishment kepada organisasi atau personal bobotoh yang melakukan pelanggaran beratnya, terutama seperti menyalakan flare, menyalakan petasan, melempar botol, apalagi sampai ke pitch invasion kayak kemarin. Itu menurut orang 4 pelanggaran terbesar yang selama ini belum ada efek jerahnya kepada bobotoh. Tambah IJD sih rasis. Eta perlu jadi 5 poin yang dibahas di awal musim sebelum awal musim bergulir sehingga nanti saat itu terjadi punishment-punishmentnya sudah ada, pasal-pasalnya sudah ada. Jadi bobotoh geus teu kudu nanya. Nah, orang dibere temenang ke stadion berapa tahun? Nah, orang dibere hukuman ke penjara misalnya karena kriminal, karena memang sudah ada pasal-pasal itu yang diatur oleh Persib atau mungkin jadi sub aturan dari regulasi PSSI atau regulasi keamanan stadion dari pihak kepolisian yang diturunkan oleh Persib untuk menjaga ketertiban itu menjadi lebih baik di musim depan. Dan menurut orang rasa hormat tadinya respect tuh kudu diberi respect anjing nu kitu mah. Fuck you anjing eta Mah brengsek anjing. Brengsek anjing. Eta mah. Dan ini mana? Kayaknya yang punya sisi kekecewaan siga orang ya. Orang pribadi sangat menyayangkan eta Persib terlalu baik buat orang. Persib terlalu baik
untuk memediasi si eta memberi surat pernyataan hungkul materai 10.000. Anjing itu mah dengan Tulis tangan nih ya. tulis tangan ya. tidak sebanding dengan apa yang dia rusak ini. Iya. Iya teh menurut orang ya, kalau dia nggak bisa ganti rugi ya udah kita pidanain. Mun aing jadi Persib gitu sih. Bahkan orang yakin banyak yang kecewa, terutama tribun-tribun yang sangat sangat mereka rapi, nggak banyak tingkah kayak Timur sama Utara. Kecewa dengan punishment Persib di ya. Orang sih menduga gitu ya, menduga kenapa? Anjir aing dengan kamari aya pit invasion teh kan geus merugikan, tapi orang teh nu Rapih gitu. rapi ninggalin lagi geus kecewa, tapi Persib tindakannya sih kieu gitu. Menurut orang sih sebagai penonton nu bener-bener ngadukung kayak NW totalitas nyanyi koreo, kecewa dengan Persib kasih punishment cuma kayak gitu ya. Menurut orang jadi Persib enggak mana pidana, mana urusan mana yang aing jeung Persib uruskan misalnya masih bisa ganti rugi ya artinya paling kerana hukum. Nah ini terlalu baik menurut orang. Jadi orang aing pribadi agak kecewa dengan tuh Persib kok gini ya langkahnya. Kok kayak gini nanti nggak akan ada efek jerah ke depannya. Aing yakin. Ya berpotensi berulang gitu ya. Berpotensi berulang. Ada ditambah kan kita di liga kan orang udah sempat ngomong sebelumnya bahaya ya mau di liga siga kieu. Mau di liga siga kieu udah kita bakal disanksi 6 pertandingan tanpa penonton. Bahaya pisan. Mungkin Karena- Persib juga hati-hati teh karena takut kayak dulu mereka disangka memenjarakan supporter Supporter. Betul, tapi kemarin itu momennya beda, Win. Kemarin tuh waktu orang lihat ada di media sosial, Tobias aja kecewa dengan adanya itu gitu. Tobias ketua Viking ya, ketua Viking kecewa dengan adanya itu. Artinya si Gana Persib beri punishment, kami setuju deh si Gana. Ya. Beda ada efek jerah si Gana mah. Kalau Gitu. itu mah cuman ya itu keberanian dari manajemennya belum. Ya mungkin kan buat sementara mah no, tindakan konkretnya teh kan tribunnya ditutup dulu merenya Ya, akhirnya teh. Ya mungkin harapannya dari kita semua bobotoh mah diberikan keadilan lah karena kan pada saat itu kita sama-sama menonton ke stadion, sama-sama ada di sana juga, tapi kita kan tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitunya. Jadi ketika ada beberapa oknum ataupun bobotoh yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, mangga ditindak aja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga seadil-adilnya gitu. Iya. Untuk bobotoh lain biar Tribun tidak ditutup solutif tuh ya. Oh itu sangat solutif, sangat bisa mengurangi kekerasan 100%. langsung pindah ke VBU. Pinu anjing ke bio teh. Kayak yang numpuk di utara atau timur bisa Tribun luhur Pinu juga orang mah kayak mau emang ada match-match yang ramenya. Ya pokoknya mah semoga tidak terulang lagi nya kejadian kayak gitu, sangat memalukan, sangat menyayangkan lah gitu kita semua dengan kejadian seperti itu. Semoga nanti lawan Madura ini apalaginya di weekday terus bulan puasa kita lihatnya apakah ada penurunan jumlah penonton atau tidaknya, karena melihat jumlah penonton itu secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa bobotoh tuh masih sangat inginnya menyaksikan Persib saja atau tidaknya teh katingali tah, karena dari dulu mah sok itunya keur alus wah dan jumlah penonton keur goreng mah katingali pisan gitu, makanya kita bisa melihat itu. Nah nyambung ke lawan Madura nih langsung aja ya. Bung Diki gimana prediksi line up? Nanti kita buat lagi prediksi line up-nya sama prediksi skor. Prediksi skor dan line up. Prediksi skor bodoh. Prediksi skor Sebelum bodoh. aku pakai fotonya nu aing pakai kacamata anjing. Request ya fotona. Kodor kieu. Bangsat sing teh mau Kali-kali spill atau meh nanti pedenya atau pede. Kayak panggih teh tuh kedua kata anjing geus sok Diki lah. Jadi ya seperti biasa formasi mah tidak berubah 4-3-3. Cuman mungkin ada banyak beberapa rotasi lah. Dari kiper tetap Teja, kemungkinannya tidak akan mungkin diganti sama Bojan mah. 2 back di tengah. Orang pengen Dion Max main sama Barba besok. Matrikardi mungkin istirahat dulu. Kakang di kanan, Eliano di kiri. Terus untuk 3 pemain tengah kayaknya nggak akan banyak berubah juga. Masih Putros, Luco dan juga Adam. Kalau misalnya Tom Hay belum datang dan kemungkinannya kecil juga nya, paling Maklok juga bisa diturunkan babak kedua mungkin. Terus untuk 3 di depan, Andrew Jung main dari awal, orang juga di kiri pengen lihat lagi Sadil. Di kanan Berginho, jangan Baros. Dengan skor
Walaupun kemarin ada 1-0 pembobosan, tapi karena besok pertandingan akan berbeda karena lawannya Madura 2-0 dari orang. 2-0 siap. Ada kenaikan lah 1 digit. 1 digit. 2-0. 2-0 oke. Kalau dari orang ya berharapnya tetap ya siapa lagi nya Aina mah sudah tidak mungkin selain Teja kalau tidak fit mah. Kalau masih fit pasti Teja di kipernya. Terus backnya tetap orang percayain dulu ke Matekardi Barba. Di kiri Eliano, di kanannya pengen banget cobain di awal Dion Marks ya sebagai pemain U23-nya. Terus 4-2 1-3 2 di DMF, orang pengen cobain. Duh Marklock nggak bisa cannya iya orang ngomong kia enak aduh. Can tetapnya juga Kayaknya mau starter ya. Berarti akan masang Putros dan Lucho Deui didinya. Terus di nomor 10-nya aduh mun Tom Haye masih izin untuk urusan keluarga berarti akan dipasang juga orang berharap Beckham sih nomor 10 cobanya karena kemarin juga kan ternyata Beckham dicobainnya di nomor 10 terus di kirinya pengen Sadi lagi supaya terus link up-nya dengan Eliano terjalin di kanannya aduh ya orang nggak mau lah nyimpan dulu Baros orang pengen tetap pasang Berginho deh pokoknya di kanan tadi harap Cik Sergio Castel atau Fatima pertama ngagolkeun cik buktikan bahwa striker di Persib bukan Andre Jung saja gitu. Kalau skor kemarin orang Persita 3-0 mungkin Madura samalah orang berharapnya 3-0 enggak mau lagi normalisasi ugly win 3-0 supaya kieu Persib teh gitu berdak ya pokoknya mati orang sok Bung Hadi sang superstar. Nah, orang 4-2-3-1-nya back keeper tetap Teja, back Matekardi Barba, kanan Dion, kiri Eliano, di tengah ada Malis, terus siapa si Kanan sah bek kanan. Hah? Bek kanan sah. Bek kanan si Dion Kakang. Tetap Kakang. nggak si Dion goblok. Dion. Matekardi Barba, Dion kanan Oh, Kakang main. kan main. Kiri Kiri Eliano. 4-2-3-1 2-nya ada Malis sama si Luciano. Oke. Nah, 3 ini ada Beckham. Siapa namanya? Beckham Beckham di mana ini nomor 10? Wing the wing. nomor 10. Terus bisa dimainin lah si apa namanya? Saha? Aduh, di belakang striker si Baros kemungkinan. Bagus bilang striker. Oke. Kemungkinan Main ya Baros ya. main. Prediksi orang. Biasanya gitu. Mau lila anjana kena mau lila aja. Balik kita kuat juga nanya. Mainin asal. Terus sama si Sadil. Sadil. Sadil nanti bisa gantian posisinya sama Beckham. Switch ya. Berarti target mana? Target mana? Orang masih masang Jung. Masih masang Jung. Prediksi skor. Prediksi skor karena Bojan kemarin udah ngenotis kayaknya kita ngejar kemenangan 3 poin bukan gol. Tapi kayaknya dia termotivasi untuk ngebungkam eta. Feeling orang. Jadi Berapa Bung Adi? Jadi kebalikan. atau kebalikan. Kebalikan biasanya ugly win, ya mah. Menangna gitu. Ke muluk-muluknya 6-0. 6-0. Kayaknya bener-bener pesta deh di Madura. 6-0. Pesta deh. Pesta deh ya. Karena udah kejadian edan sih. Ayo mah edan bisa bukan. Ya yang ngegolin Lucho bisa, Andre Jung 1. Ada yang hat-trick gak? Hah? Ada yang hat-trick? Gak ada. Semua Merata berarti ya. Castel 1 ngegolin Joseta. Beckham 1, 2 lah Bres. Eliano bakal ngecetak gol. Wah, hese. Paling yang Bres orang prediksi si Baros. Pembuktian 6-0. klimaks pisan anjing Jadi pokoknya. kebalikin. Pohon Madura. Kebalikin. Anjing. Lucu jadi. Bener pembuktian 2 arah Soalnya bukan. baru loh aing lihat Bojan nge-notice ugly win.
Ya, matanya Karena memang gitunya. pressure dari Bobotoh banyak pisan. Dan pertanyaan dari media mungkin ke arah sana Banyak wae, pasti gitu. ya. Jadi ya kayaknya mau bungkam 6-0 pesta kayak. Anjing, Pesta anjing. dipestakeun ya. Salut aing mun kitu bener. 6-0. Respect aja respect. Respect. 6-0 respect. Jadi antar respect. Respect, Baik ya. keruan ke match ge bae eta mah. Resep aing mah. Ya pokoknya segitu ya dari kita terkait kemarin review pertandingan lawan Persita dan preview melawan Madura. Mudah-mudahan kita bisa cari dan curi gol lagi, curi gol cepat, curi gol banyak dan 3 poin yang jelas biar tetap ada di posisi 1. Dan jangan lupa teman-teman yang lagi cari working space atau cari tempat-tempat nongkrong dengan produktif, kemana nih Bung Hadi? Di Ko&Co Hub, Jalan di Patiukur nomor 33. Ada apa aja Bung Diki? Ada working space, ada tempat kopi, ada seafood enak, terus juga bisa belanja, ada toko baju ya di bawah teh. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah atau masih sekolah ataupun yang mau bikin podcast, boleh banget datang ke sini. Ini aja, jangan lupa Ko&Co Hub di Patiukur 33. Jangan lupa kita supaya terus bisa merayakan gelar hat-trick ketiga, merasakan amazing experience by Juice Nation. Ada 3 rasa nih Bung Diki, ada apa aja ini teh Bung Diki? Ada Casablanca, ada Havana Kiss, Kiss sama sama Lazio Lazio Crush. Anjing, Lazio 3 rasa Crush, segar anjing. cocok pisan lah buat jadi teman buka puasa. Buka puasa. Bahkan Aman. sebelum sahur pun Enak. Dicari sebelum buka. Bang Bung Hadi. Saya udah nungguin nih. sebelum buka mah Padang. Hey. Ya pokoknya segitu aja dari kita. Teman-teman makasih banyak yang selalu support kita, selalu nonton kita. Yang belum subscribe di YouTube kita, follow IG kita, TikTok kita suka live di sana. Dan jangan lupa terus dukung Persib dengan cara positif. Jangan ugal-ugalan, kritik Persib sebagai kontrol ya, kita sebagai kontrol, jangan lupa juga. Dan opini-opini yang dilakukan oleh kita ini adalah bentuk kecintaan kitanya kepada Persib gitu, bukan kebencian karena Bukan. tidak ingin Persib jatuh gitu kita teh. Jadi ya itu quality control Bobotoh adalah sebagai quality controlnya Persib. Jadi emang kita harus terus menyuarakan opini-opini dengan positif ya tentunya Ya, gitu. gini aja deh Bung Edwin, kita diskusi nanti buat teman-teman, mangga diskusi di kolom komentar. Ya. Nah gitu. Estetika itu kan merebut kemenangan di hati para supporter. Tapi kalau pragmatisme itu merebut kemenangan atau merebut trofi. Nah, kalian lebih prefer mana? Estetika atau pragmatisme? Mangga diskusi di kolom komentar. Diskusikan di komentar. Sampai ketemu lagi. Salam mediocre.